Ya bisa lah Bung Rama, yang main Gimana Jordi itu? Amat, Mark Klok, dengan kombinasi-kombinasi pemain-pemain yang sudah berumur di melawan timnas Vietnam yang larinya kenceng-kenceng semacam Flash, naik ninja dia kan, ya keteteran. 12 menit, belum nyampe 15 menit itu udah ketinggalan 2 gol coba. Vietnamnya kurang jago memaksimalkan ketidakmampuan timnas Indonesia. Kita Harusnya aja bisa 5-0, 6-0 tuh kayaknya. 14-0. Waktu melihat permainan melawan Kamboja ya sebelumnya dan Timor Leste, iya. kita masih ada gregetnya. Kapan nih gue lihat? Itu ada gregetnya. Kemarin nggak ada gregetnya sama sekali. Kita ngeliat Tom Hayes suruh lari coba. Udah 30-an ya umurnya. Udah ngap itu gue. Tom Hayes suruh lari ngejar bola, suruh lari dipasang agak ke kanan. Gimana ceritanya ini Bang Herman? Bingung saya sama Bang Herman ini. Cak Ini John ini gimana ini? Patut diomelin. Laga hidup mati akan tersaji antara timnas Indonesia melawan Singapura pada matchday terakhir Grup A Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada Jumat mendatang. Dan seperti apa asa timnas Indonesia untuk bisa melenggang ke babak semifinal, kita akan membahasnya hari ini. Dan saya juga tidak sendiri, ada rekan yang paten. Kita akan membahas secara dalam ya pertandingan antara timnas Indonesia melawan Singapura yang akan berlangsung pada Jumat mendatang, betul ya, Betul. Bung Gilbert ya. Karena kita tahu laga ini juga akan menjadi laga hidup mati untuk timnas Indonesia. Apakah mampu untuk menang melawan Singapura, karena saat ini posisi timnas Indonesia sedang terjepit, terseok-seok karena sebelumnya harus digulung menelan pil pahit melawan Vietnam dengan skor yang sangat memalukan. 3-0. Kata itu ditelanjangin depan orang, depan stasiun itu ditelanjangin itu. Itu dia. Kenapa kok bisa Indonesia akhirnya? Ya bisa lah Bung Rama, yang main Gimana Jordi itu? Amat, Mark Klok, dengan kombinasi-kombinasi pemain-pemain yang sudah berumur di melawan timnas Vietnam yang larinya kenceng-kenceng semacam Flash, naik ninja dia kan, ya keteteran. 12 menit, belum nyampe 15 menit itu udah ketinggalan 2 gol coba. Semuanya kesalahan di mana timnas Indonesia nggak bisa main tiki taka. Nah, sedangkan Vietnam ngejar-ngejar. Jadi dikejar ketakutan gitu. Ini sebagai disclaimer ya. Kita membahas kekalahan timnas melawan Vietnam tidak berdasarkan latar belakang tim apapun. Betul. Jadi ini murni timnas kita bahas. Betul. Kesalahan, kekecewaan, keanfaedahan timnas ini murni. Nggak ada latar belakang atau pengaruh klub-klubnya ya. Iya. Jadi di belakang Jordi Amat dan di tengah Mark Klok itu udah sangat-sangat wajar Indonesia kalah 3-0. Harusnya itu bisa lebih. Ditambah kipernya. Nah ini juga saya dengan segala respect dan hormat Ditambah dengan kipernya. kiper Nadio Argawinata. Bukan ini ya, bukan Iya. bilang nggak jago, nggak bagus itu ya. Emang nggak bagus untuk pertandingan kemarin. Nggak bagus pertandingan kemarin. Dengan 3 gol bersarang ke gawang, berlabel kiper terbaik Liga Antero Jagat Raya ini. Liga terbaik. Masa digolinnya agak susah kayak gitu, agak keren kayak golnya gitu ya. Nggak apa-apa kalau Indonesia kalah nggak apa-apa. Gitu. Memang kita mainkan pemain-pemain kelas B gitu kan. Tapi ya minimal golnya bagus-bagus lah. Ini kegolan ya, kalau kata udah banyak ya komentar-komentar dari luar ya, dari pandit-pandit, dari ya kita kan Anabel ya. Analisis gembel. Betul. Analisis gembel yang kita ngeliat golnya receh-receh semua gitu. Vietnam gak usah pakai keringetan buat cetak gol ini. Apalagi gol keduanya. Itu menurut saya gampang banget itu golnya. Itu Jordi Amat kayaknya lagi mikir, itu dia arisan apa habis ini ya. Dia pemain datang ke sebelah kiri untuk Nadeo, dia di sebelah kanan diem nunggu. Apa pikirannya? Mantan pemain Spanyol memang benar ya. Benar. Tapi dia masa tidak bisa membaca bola di sebelah kanan, sebelah kiri itu kosong. Dia harus nunggu antisipasi dan dua-duanya merasa Vietnam akan baik umpan silang. Gimana ceritanya? Nadeo gerak ke kiri dikira umpan silang. Jordi Amat nunggu dikira bakal umpan silang. Sedangkan depan mereka kosongnya nggak mungkin. Itu sangat-sangat harusnya bisa lebih itu Vietnam menang. Cuman
Vietnamnya kurang jago memaksimalkan ketidakmampuan timnas Indonesia. Kita Harusnya aja bisa kemarin. 5-0, 6-0 udah kayaknya. 14-0. Udah kayak uji 14-0. coba itu. Udah, betul. Atau enggak 2-2-0 kalau bisa. Betul, Munchen melihat melawan siapa kemarin. gitu, uji coba bener. Waktu melihat permainan melawan Kamboja ya sebelumnya dan Timor Timor Leste, Leste, iya. kita masih ada gregetnya. Kapan nih gue lihat? Itu ada gregetnya. Kemarin nggak ada gregetnya sama sekali. Kita ngeliat Tom Hayes suruh lari coba. Udah 30-an ya umurnya. Buset. Udah ngap itu gua. Tom Hayes suruh lari ngejar bola, suruh lari dipasang agak ke kanan. Gimana ceritanya ini Bang Herman? Bingung saya sama Bang Herman ini. Cak John ini gimana ini? Patut diomelin. Tapi ya, bagus kemarin dia berani datang kan ke penonton. Penonton harusnya jangan cuman 1-2 menit. Kenapa kalian kalah? Kenapa kalian goblok gitu? Sempat ada kan rame iya. Kenapa kalian kalah gitu? Harusnya itu penuh harus tapi itu jadi ujian John Herman, Bang Herman ya. Saya manggilnya Bang Herman karena merasa dekat aja gitu sama Besti. ya. Jadi saya sama Bang Herman ini harusnya bisa lebih tapi dengan pertanyaan Bulgaria dari Januari ya, Ya. Bang Herman ini Mozambik, iya. Mozambik ini match pertamanya Bang Herman membuktikan bahwa dia hanya punya satu tujuan, nggak punya plan A, plan B, plan C. Kalau bukan melihat sebelum-sebelumnya ya, sebelum pelatih John Herman sekarang, itu ada pelatih Siapa itu? Patrick Star. Siapa? Iya. Patrick Star juga tidak mempunyai plan A, plan B ketika bermain ataupun mengalami kebuntuan. Tapi ketika mengalami sebelumnya lagi, setidaknya ada plan B dari Sinteyong main lempar lembing. Ya, setidaknya menunggu Setidaknya terlebih ada, dahulu. Iya, Betul. itu ada opsi kalau buntu kalau. Jadi ada meskipun mengandalkan arahan gitu kan. Tapi ini nggak ada sama sekali, udah tahu buntu, udah tahu dikejar-kejar. Diem aja. Jangan kan cetak peluang kemarin kan. Bawa bola ke depan aja kayaknya kayak lawan MU itu Berat susahnya. itu ya, berat ya. Susahnya kayak menembus lini pertahanan MU itu. Padahal Vietnam. Astagfirullah. Tapi saya udah gedeknya sebenarnya pas lawan Timor Leste. Kita Betul. tahu baru menit 70-an tuh. Baru bisa golin. Padahal itu Timor Leste udah 10 pemain Timor padahal. Leste. Kita tuh kalau ke Timor Leste identiknya 8-0, 7-0. Ngebanti terus biasa kan? Dia aja kagak punya stadion di Timor Leste, mainnya sampai harus ke Thailand. Thailand. Iya. Masa menangnya ngegolin menit 70-an. Ini sangat-sangat harus patut dipertanyakan dan wajar ketika lawan Vietnam buntu. Karena lawan Timor Leste aja buntu, mereka nggak bisa mencari cara bisa mencetak gol cepat. Tapi ya mau gimana lagi? Ini timnas yang ada. Betul. Meskipun banyak yang bilang timnas sekarang kan nggak mainin diaspora. Hei kalian, kalian tahu semua pemain-pemain diaspora ditarik? Ada Ivan Jenner, Tom Hai, Ragnar, Eliano. Memang itu secara intrik transaksi klub, tapi kita nggak tahu di belakangnya ada bargaining atau ada atensi dari siapa. Sesuatu lah ya. Mungkin orang-orang yang menggilakan agar bisa juara Piala AFF ini. Saya juga bingung apa yang dikejar dari Piala AFF. Masa Piala AFF bisa memberikan legacy bagi orang-orang tertentu? Sangat masuk akal. Masuk kalian terpipa aja kagak. Piala Ciki lah istilahnya. Piala Ciki lah istilahnya. Tapi kita susah banget nih buat juaranya nih. Kita 6 kali runner up. Kayaknya susah banget gitu buat juara gitu. Kalau menurut Bung Gilbert nih melihatnya apa sih sebenarnya yang bikin kita tuh kayak susah juara gitu? Ya satu mungkin tadi karena mungkin kalau dibilang ini alasan ya, klasik. Buktinya kita bisa sampai final kok lawan Malaysia beberapa kali kan. Tapi ya karena nggak ada mentalitas juara aja dari timnas. Makanya untuk penjuara Piala AFF kalau gameplaynya kayak kemarin, jangan harap juara Piala AFF. Lolos kualifikasi Piala Dunia aja itu sangat-sangat wajar nggak lolos Indonesia. Coba bayangin kalau lolos mainannya begini, nggak malu sama ini apa? tim kecil lah ya. Kurakau. KPRD ya kan. Ampun. Nah, kita sudah berkaca melihat pertandingan kemarin ya. 3 pertandingan sebelumnya gitu ya lawan Kamboja, memang kita bisa dibilang di atas angin lah. Memang lawannya juga masih belum terlalu kuat ya, seperti Vietnam gitu. Timor Leste juga sama kemarin, meskipun lawan tim peringkat 201 kalau nggak salah, kita masih kesusahan juga ngap-ngapan, baru menit 70-an kita baru nyetak gol, dan ujian sesungguhnya kemarin tuh sebenarnya lawan Vietnam. Dan memang terbukti gitu. Kalau Bung Rama, pemain-pemain yang patut dikoreksi siapa aja nih dari timnas kemarin di bawah asuhan Bang Herman ini? Kalau saya melihatnya ada 2. Nadeo, Jordi. Karena ini menurut saya sektor yang paling vital gitu di sisi belakang. Kalau melihat
sektor gelandang sama depan sebenarnya udah oke lah, cukup oke ya, bukan bilang oke banget itu. Mark Cukup Locke oke. lah. Menurut saya Mark Locke masih oke. Tom Haye masih oke, apalagi striker terbaru nih, ya kan? Mark Mitchell Locke Baker. oke. Menurut saya masih oke lah. Cuman emang seharusnya diganti sih dia. Ya kan harusnya Ricky Kambuaya masuk. Bagus Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya menurut saya bagus. Cuman memang inilah keputusan pelatih lah ya, memanggil pemain-pemain yang menurut dia sudah terbaik gitu. Cuman kalau menurut saya kemarin berkaca dari 3 laga sebelumnya ada 2 pemain itu yang menurut saya patut. 2 doang ya. 2 doang. Nadeo sama Jordi. Nadeo tuh menurut saya kalau lawan tim-tim kayak Kamboja masih oke lah. Iya, masih oke lah ya, masih dipasang gitu. Cuman kalau lawan Vietnam, karena nggak keserang. nggak keserang, cuma ngopi aja gitu kan. Naik aja gitu kan. Udah nunggu bola gitu. Nah, menurut saya tuh Nadeo tuh nanti lawan Singapura terus dicadangin lah. Menurut saya harus diberi kesempatan Cahya Supriyadi Atau Marcus Horizon. Genre Pitoy. Cuman menurut saya ya itu kiper ini juga berpengaruh lah. Kita lihat penempatan posisinya. Betul. Ya kan? Itu juga berpengaruh. Kita lihat kemarin lawan Kamboja tuh kesalahan juga sebenarnya kan penempatan posisinya. Sebenarnya Indonesia kesalahan semua. Salah Indonesia semua. main FF juga salah emang udah. Benar. Harusnya nggak usah main ya. Udah. Piala Ciki masih dikejar. Nah, terus dari sektor belakang Jordi Amat juga vital banget ini. Kita lihat umurnya juga udah bisa dibilang udah nggak muda lah. Betul. Larinya juga 34 tahun. 34. Larinya juga udah nggak kenceng lah. Ditambah kemarin lawan Vietnam pemainnya kita lihat kan mainnya gegen pressing banget tuh. Parah. Ala-ala Jurgen Klopp gitu. Sehingga kita kewalahan banget gitu melawan Pemain-pemain muda ya. tim-tim yang Udah habis lah masanya Jordi Amat. Kalau kata Sandy Walsh dia selalu bercerita, saya dulu bertemu Ronaldo, menghadapi Messi, udah kelar. Lawan Vietnam lu kagak bisa ngapa-ngapain. setim sama Ake ya kan? di timnas Belanda dulu kan. Nah, ya udah selesai. Setiap masa ada orangnya, setiap orang udah masanya selesai. nah kalau Bung Gilbert menilainya siapa nih pemain yang harusnya Kalau saya nggak rasa layak dah? harusnya kan 11 pemain yang turunin ya kalau dalam starting lineup. Kalau Bung Rama cuma 2, kalau saya 7, Wah, 8. siapa 7, aja? 8 orang. Siapa aja? Dari belakang Nadeo perlu konsentrasi. Betul. Dia harus cadangin dulu ya, biar dia bisa fokus mikirnya. Ibarat kata dihukum dulu lah. Gak usah takut Don Herman. Hukum pemain-pemain berlabel pemain terbaik Liga 1. Di klub boleh jago. Iya. Di timnas belum tentu. Ya kan? Betul. Nadeo, baru Rizky Ridho. Rizky Ridho mungkin dia memang memberikan pertandingan terbaik bagus-bagus ya ketika masa-masa Indonesia bermain di laga krusial. Tapi tandemnya Bang Jai, Justin Hapner, Betul. Max Gilhurst, sama Kevin Bagot. Kodong, Elkan Bagot. Nah, kalau Rizky Ridho didampingin sama Jordi Amat ya kelar udah. Apalagi Rizky Ridho kemarin terlalu naik. Shen Fatinama. Terlalu pede. Rizky Ridho itu naik terlalu jauh. Dia nggak inget di belakangnya ada Aki-Aki. Harusnya di belakang itu kalau masih ada Bang Jai sama Hapner dia baru ikut membantu serangan. Pede lah ya. Tapi harusnya John Hetman juga sadar di belakang itu dia tidak bisa mengandalkan pemain-pemain tua. Jadi selain Ridho yang perlu dicadangkan, Jordi Amat juga sangat-sangat perlu dicadangkan. Lalu Shin di tengah Mark Locke sangat tidak memberi dampak ya. Ragnar Ratmangun juga yang kita tahu sebenarnya waktu lawan 3-0 di Vietnam kemarin tidak beda jauh sama sekarang. Betul. Sebelum banyak naturalisasi ataupun pengambilan pemain-pemain diaspora ya. Ragnar kemarin nggak bisa memberikan kontribusi. Jangankan nyampe ke Ragnar bolanya, memang nggak nyampe sih. Cuman Mitchell Baker, terima kasih atas gol-golnya. Betul. Tapi kamu ngeliat ini Piala AFF kasta terendah di Asia Tenggara. Jadi kalau golin tuh nggak usah terlalu selebrasi yang wah lah. Kayak Haaland. Iya. The new Haaland katanya. Timbang lawan. Belajar. Kalau kamu nanti golin di Piala Asian Cup yang September atau November itu. Oke lah ya. Oke, baru bisa mau gaya Shu juga boleh. Sama main laga tidak terdaftar FIFA. Habis itu selain itu perlu ada rotasi-rotasi yang penting dari timnas Indonesia. Seperti Wahyu Prasetyo harus masuk. Betul. Mumpung sekarang lagi Spiderman Brand New Day. Jadi Wahyu Prasetyo sebagai Hulk bisa menjaga semua pemain-pemain Singapura. Buak ya kan. Hantem-hantemin sudah. Hajar sudah. Abdi, ada beri pokoknya. Wahyu Prasetyo apa julukannya? Hulk kan. Betul. Dengan badannya kekar, jarinya gede. Pemain Singapura.
udah takut ngeliat dia, jangan kita serang dulu, ada Babang Hulk gitu kan. Jadi bisa seperti itu. Baru mungkin Egy Maulana Fikri, memang sudah bertambah tapi umurnya semakin bertambah ya. Tapi jam terbang dia tidak perlu diragukan lagi dibanding Michelle Baker. Jadi dia perlu diberi kesempatan untuk mengacak-acak Singapura. Dan lagi Egy Maulana Fikri pemain bersama Nadeo dan juga Rizky Ridho, pemain-pemain yang dulu sempat ngelawan Persipura digini nama Asnawi. Masih ingat Bung Gilbert ya? Itu mereka panji-panji terakhir lah ya. Betul, Panji-panji terakhir yang sempat ngelawan Singapura aja kesusahan. Jadi tuh harus diturunin supaya mereka bisa dapat chemistry bermain lagi. Selain itu juga perlu ada rotasi-rotasi di mana sebenarnya saya mau nyebut ini tapi sepertinya sudah lewat. Siapa itu? Sadil Ramdhani. Waduh. Ini dibawa juga sebenarnya salah. Udahlah yang udah terbawa dari kita kan sudah mengalami transisi berapa pelatih ya? Sintayong 5 tahun, Patrick Star berapa bulan ya kan? Skuad pelatihan terbaik se-jagat raya gitu kan, kata Esko, salah satu organisasi ya kan, ngurus kan. Betul. Ini Eskonya Gambia. Jadi disebutkan bahwasanya ada pemain-pemain yang sudah sempat berjasa di awal seperti Mark Locke, Sadil. Oke, waktu zaman Yordania bisa menang kualifikasi. Terima kasih. Kalau udah nggak panggil, udah berarti selesai. Di situ masanya. Jangan coba-coba dipanggil lagi. Kalau dipanggil lagi, tunggu lawan sekelas dulu. Yordania yang kita putaran-putaran nama babak Piala Dunia. Jadi karena tidak ada stok pemain lagi, sepertinya ampun pusing sih dengan John Hetman yang membawa pemain-pemain seperti ini. Harusnya ini bisa dijadikan dia momentum. Ini kan tidak masuk kalender FIFA. Jadi harus dia bisa manggil pemain yang berpotensi di liga gitu. Yang berpengalaman masih muda juga masih gitu ya. muda. Itu dia bisa coba nanti ketika pemain turnamen serius dia bisa pertimbangkan. Tapi Rehan Hanan sepertinya masih bisa diturunkan, apalagi dia energik, masih muda ya. Dia punya semangat juang yang tinggi supaya bisa cetak gol. Jadi udahlah, yang udah senior udah kita istirahatin dulu, cukup di bench. Yo. Donitri juga menurut saya juga bagus itu. Donitri bagus. Iya. Dari pertandingan kemarin satu skuad yang layak dipertahankan menurut saya hanya Donitri. Betul. Satu skuad 11 itu, hanya bayangin coba dari 11 orang Donitri doang yang dipertahankan, gimana pilihannya John Hetman. Padahal di 11 pemain itu 8 udah pemain diaspora sebenarnya. Betul. Tahu gitu mah bukan sekali lagi ya, bukan mengecilkan. Iya. Tahu gitu kita panggil teman-teman kita yang dari timur lari yang enggak ada napas ya. Dari Persipura, Persiwa Wamena ya kan. Betul. Kita cari dari timur atau pemain yang main Malut United gitu. Atau pemain-pemain dari PSMS Medan, mainnya rap-rap gitu kan, rapet. Atau dari Persiraja Banda Aceh sekalian, toh juga enggak masuk kalender FIFA. Mau kalah wajar. Kalau sekarang John Hetman bilang kalah, ini memang kesalahan saya. Ya kesalahan lu, siapa lagi? Siapa yang bertanggung jawab gitu? Siapa lagi? Allah. Masa sampai harus nyender lagi? Bener ya kan? Jangan dong. El nyender. Kita harus bisa memberikan yang terbaik lah buat timnas. Jangan sampai nyender lagi. Aduh, berat gitu. Nah, kalau menurut Bung Gilbert nih, ini kan Jumat nanti main lawan Singapura nih. Betul. Kalau menurut Bung Gilbert seperti apa nanti harusnya permainan timnas? Menurut saya kalau tidak dirombak secara keseluruhan ya, Singapura bakal menang. Karena kita ngeliat kemarin era Sintayong pertemuan terakhir yang 1-4 juga menang. 4-2 akhirnya di ujungnya. Itu kebanyakan besar bermain dengan pemain-pemain liga lokal. Iya, pemain muda juga. Iya, masih muda. Itu bisa, itu aja susah keberatan kan. Dan kalau ada permainan diaspora sekarang harusnya bisa menang. Harusnya. Tapi kalau taktik racikannya nggak punya plan A, plan B, plan C, kalah. Malu Indonesia ditonton 50.000 orang supporter National Stadium ya, Singapura ya. Kalau sampai kalah, Singapura luasnya nggak lebih besar dari Jakarta, bisa ngalahin 350 juta penduduk Indonesia. Wah, luar biasa. Ya. Plus diaspora. Tapi kalau tidak ada perubahan, kalah sih. Saya sih jujur kemarin di awal tuh saya optimis, seru nonton TV, nyalain TV, nonton bersama keluarga RT RW dan satu kelurahan. 5 menit pertama masih oke lah ya. Oke, enggak oke, orang kegolan itu. 5 menit pertama sebelumnya ya kan. 15 menit saya tonton. Ya, oke, Benadio kesalahan, mungkin belum stretching ya kan. Masih grogi. Masuk lagi, gol lagi. Itu layar dilempar sama penonton. Jadi saya harus pakai nonton TV warkop untuk menikmati lanjutannya. Iya. Menikmati permainan timnas yang tidak nikmat itu sampai akhir. Waduh.
Jadi kalau masih seperti itu, jangan harap apa lagi Vietnam ditahan imbang tanpa skor sama Singapura Singapura. 0-0. Dan Singapura hanya butuh seri, hanya butuh ngunci Tom Hai. Sekarang udah kebaca banget Tom Hai dikunci, udah pemain kelabakan, tidak ada opsi. Menurun siapa? Ivar Jenner, Mark Locke lagi. Tolong kunciin mereka di kamar mandi. Tolong kunciin mereka di kamar mandi agar bisa main timnas kita. Kalau masih seperti itu udahlah, kalah. Imbang dan kalah kemungkinan besar itu. Nggak bakal menang. Nggak bakal menang. Kalau main yang nggak long ball kayak kemarin gitu ya, itu masih kemungkinan lah ya kira-kira gitu ya. Menang tipis 1-0 aja udah bagus gitu ya kayaknya ya. Apa gimana? Apa tetap masih kalah juga? Apa gimana? Kalah sih. Permainan long ball itu mengingatkan saya zaman era AFF yang masih tut yang di penonton itu kan. Yang supporter sampai masuk. Iya. Dia bawa. Itu mengingatkan saya itu. Yang Firman Utina umpan, Karis Ilianto, aduh janganlah long ball. Iya. Temenin Tom Hai, minta bola dari Tom Hai buka ruang. Oke, kita bertumpu sama Tom Hai, tapi kanan kirinya penyupport Tom Hai ini harus bagus, jangan yang ya Allah sedih banget nontonnya. 350 juta loh penduduk Indonesia. Menyaksikan itu gitu ya. Kalau menurut saya sih ya itu lini belakangnya emang harus dirombak, harus menjadi perhatian gitu. Kalau misalkan mau bermain dengan 2 back yang maju itu, ya otomatis belakangnya juga harus jadi perhatian gitu. Siapa yang harus menutup lini belakang itu? Nah gitu ini kan? juga jadi perhitungan. Kalau tidak ada komposisi yang kuat, nggak usah maksakan 3 back. Nah, Anda bukan Pep Guardiola, John Hetman, Anda bukan Jose Mourinho, bukan udah main 3 back dengan timnas Indonesia lagi dan komposisi pemain tier B. Ya Allah, udah pakai aja pemain seadanya, nggak usah terlalu filosofis lah. Iya, tapi kan Coach John udah ala-ala kayak Luis Enrique tuh. Lihat dari tribun. Gitu. Itu dia sebenarnya nyari tukang goreng. Kagak nemu ya mana ini ya? Dari mana dia ngeliatnya pakai kacamata, pakai es. Iya kan sampai nelpon atau HT gitu ngasih tahu. Akhirnya terbukti kan 0 besar, nggak ada gunanya dia ke atas kan? Iya, nggak ada gunanya dia ke atas. Nah ini juga harus menjadi perhatian gitu ya. Minimal ngincer kemenangan 1-0. Menurut saya udah susah payah banget itu minimal. Saya Singapura bisa menang. Waduh, yakin Singapura menang? Yakin Singapura. Mainnya aja begini. Saya Singapura. Atau minimal seri karena Singapura butuh hasil imbang supaya bisa lolos semifinal dan bisa melihat mempecundangi kita timnas Indonesia. Vietnam kemarin begini apa gaya coba? Iya, udah ngeremehin begitu. Iya. Nunjukin badge-nya ya. Itu harga diri nggak ada, itu diinjak-injak itu, ditelanjangin di depan stasiun. Itu yang saya bilang semangat juangnya ini nggak ada kemarin ketika pertandingan. Gue kalah 1-0. Anjir golnya begini doang. Nggak ada tuh pengen ngebalikin, nggak ada, pengen menangin nggak ada. Udah. Ya udah kalau kalah ya udah. Iya, main-main long ball aja udah ya kan. Maju ke depan udah long ball, maju ke depan long ball, udah gitu aja. Bertahannya juga jelek ya gitu. Betul, ya Bung Gilbert ya. Masih bagusan tim Tarkam asal Situbondo. Main di Liga 3, Liga 4 gitu ya. Kim Polo yang main kan. Oke. Kira-kira berapa skornya? Kalau ini kan Bung Gilbert megang Singapura nih, skornya berapa nanti? Kalau emang John Hetman masih pala batu dan masih merasa memainkan pemain-pemain komposisi pemain kemarin yang tua-tua diturunin, yang berpengalaman lah ya, senior berpengalaman, Toku gitu kan, diturunin 1-0 2-0 Singapura bakal menang. Tapi kalau ya John Hetman berani merotasi, bukan tidak mungkin bisa nanimbang Singapura. Karena Singapura sekarang sangat-sangat di atas angin dan sekarang Singapura yang lagi gede. Ayo lo, mau lawan gua apa enggak gitu. Tapi memang saya ada satu pemain lah di Singapura tuh yang saya soroti, itu Ilhan Pandi itu. Pandi. Itu dia striker berdarah Pacitan. Nah, itu masih bisa di lobby tuh kayaknya. Masih bisa di lobby tuh dia. Aduh, jangan ngegolin dah gitu, ya kan? Jangan ngegolin dah. Yang penting nenek moyang lu menang nih gitu. Iya. Ya. Indonesia belum pernah juara ini. Kasih dulu dah. Lu kan udah pernah juara. Ya Indonesia ini gitu, menang dulu dah gitu ya. Satu aja kayak Malaysia ada, masa kita kalah sama Malaysia? Nggak kasihan apa pengurus PSSI ngeliat spesimis ini supporter timnas, ya Allah, sampai harus ngelobi pemain supaya ngalah. Mikir gua ini kalau masih kalah juga kebangetan ini ya kan. Iya. Masa untuk lawan Singapura harus rendahin ekspektasi supporter timnas Indonesia loh.
Soalnya ya gimana ya, lihat aduh belum pernah juara ini, padahal masih Piala AFF. Ini udah mau berharap Tier terendah Piala ya, Asia, kompetisi terendah Piala ya. Dunia katanya mau masuk 2030 gitu. Iya. Gaya-gayaan 2030 main kayak gitu John Hetman. AFF dulu dah. Iya. Ya, tapi ya gimana, kita orang Indonesia kan harus bisa apa? iya harus mendukung Indonesia lah gitu. Bener gak Bung Apalagi Gilbert? 2030 60 tim ya. Iya, mau rencananya, main. iya. Kalau masih nggak lolos, ya udahlah wassalam lah. Emang udah nggak layak udah Indonesia lolos. Nggak ada kenyataan murni dari pengurus, dari ya udahlah, kita hanya dimanfaatkan aja soalnya Waduh. kepentingan segelintir orang. Dan satu lagi, Apa? menurut saya timnas Indonesia sekarang permainan tidak terlalu bagus, tidak terlalu tidak terlalu dari awal ya, Timor Leste, Kamboja, Timor Leste sampai Vietnam. Untuk Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI nggak usah terlalu menspesialkan timnas. Nah, Pakai bis lah, pengawalan ketat lah di bandara Waduh. VIP. Buat apa kalah-kalah juga ini ujung-ujungnya? Bung Gilbert yang liputan di Iya. bandara. Satu lagi nggak usah terlalu spesial Bung. Ini pemain-pemain liga lokal. Emang di sana gimana waktu itu liputan di sana? Tadi kemarin Vietnam sudah pulang. Ah, Bung Rama tahu Vietnam antri check-in tiket. Semua satu skuad yang antri, nggak ada yang ngurusin, nggak ada. Tapi mereka menang. Iya. Timnas Indonesia pulang dari Thailand menang lawan Udah diurusin semua Timor segala Leste. macam. lot VIP. Mendarat, langsung keluar. Ya Allah, spesial amat, nggak usah terlalu. Ini dampak terlalu dimanjain. Gua kalah aja. Gua main jelek aja gua diladenin. Gua main jelek aja gua diurusin. PSSI nggak usah terlalu menspesialkan timnas Indonesia. Biarin mereka mandiri. Nggak inget apa dulu nggak ada yang nyebut simpati nama Justin Hubner. Udah kayak gitu aja. Biar mereka punya nilai-nilai nasionalis buat membanggakan Indonesia, itu aja. Nggak usah dimanjain ya PSSI ya. Ngambil gambar apa jauh gitu ya Buset. kemarin ya. Biasa tuh di terminal VIP ada gerbang yang boleh masuk. Ah. Ini nggak dibolehin, gerbangnya juga tutup. Ah. Kayak ngeri banget. Kayak bagus aja pemainannya Indonesia. Mau diteror aja Iya. gitu ya. Datang John Hetman gini-gini. Ya elah John. Tapi yang kemarin jadi catatan tuh, masa kita sebagai tuan rumah hotelnya jauh. Jauh. Sementara tim tamu Vietnam hotelnya cuma jarak 7 sampai 8 menit. Kita sejam. Jauh. Harusnya kan itu kan kebalik gitu ya. Maksudnya kita sebagai tuan rumah harusnya Kan emang ketidakmampuan organisasi untuk kan emang tadi mungkin tidak ada niatnya untuk memenangkan pertandingan atau menjuari kompetisi ini gitu. nah, cuma sekedar ya udah ikutan aja Iya, gitu ya tapi gitu. importnya kayaknya lebih banget. Ini harus hotel bagus, pelayanan istimewa, pengawalan VIP. Gak usah udah. Biarin Indonesia biar ada rasa merah putihnya para pemain. Tapi kita harus dukung dong Indonesia sebagai warga negara Indonesia dong. Dukung. Kalau Dukung permainannya kan. bagus. Permainan bagus. Kalau permainannya jelek nggak usah ikut daripada malu ntar dibantai Malaysia. Saya itu takutnya kalau kita kalah Vietnam, Singapura, Thailand, oke. Kalau kalah sama Malaysia mendingan gugur sekarang. Sumpah, menurut saya. Iya. Mendingan gugur sekarang daripada kalian nanti kalah sama Malaysia di Iya. babak semifinal atau final. Dia udah buang-buang duit gitu ya. Iya, betul. Masih banyak sekolah yang belum terbaguskan di Indonesia. Oh, siap. Kalau saya masih optimis lah. 1-0 aja udah bagus gitu. Maksudnya ini kan juga mengulang sejarah yang pas Piala AFF 2016 kalau nggak salah ya. Kita waktu itu sempat kalah lawan Thailand sama Filipina. Terus kita akhirnya juga menang lawan Singapura juga. Kita waktu itu penentuan menang juga 2-1 kalau nggak salah. Waktu itu Andik sama Stefano Lillipali lah waktu itu ngegolin. Mainnya di Filipina waktu itu. Nah, jadi menurut saya kita masih ada rasa ingin berjuang lah buat lolos gitu. Masa ya itu tadi kita belum pernah juara nih. Aduh, minimal ayo masuk lolos dulu semifinal, masuk final dulu, terlepas nanti menang atau kalah. Iya. Gitu kan. Iya. Saya capek. Iya, Bung Rama. Sebelum kita menutup perbincangan hangat dan seru ini, saya ada pantun buat Apa Bung tuh? Rama dan segenap rakyat Indonesia. Apa tuh? Jalan-jalan ke Kota Batam. Cakep. Jangan lupa beli buah mangga. Cakep. Singapura bakal tampil makin tajam. Siap bungkam timnas Indonesia. Tidak mungkin. Bung Gilbert ada pantun. Saya juga ada dong. Saya nggak mau kalah. Ya kan? Saya juga ada pantun nih. Boleh. Burung dara terbang tinggi, Cakep. hinggap sebentar di dahan nangka. Cakep. Jangan putus asa hadapi hari, timnas Garuda pasti juara. Oke, Sobat WK, demikian. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya di Super Prediksi.